itu tali sing fungsine kanggo bebasno ruhaniyah sampean kali kula dari belenggunya hawa nafsu. Sesungguhnya Pak, jenengan kali kula niki ruhaniyah niki kebelenggu, kekunjara oleh hawa nafsu dalam diri kita masing-masing, sehingga kita sulit untuk mengingat Allah. Sampan kali kula niki dateng Allah iku kegolong hati sing peteng dateng Gusti Allah. Inilah Pak yang disebut hati yang buta mripate ati ingkang wuta. Basa Jawa, bahasa Indonesia, barang siapa yang saat di dunia matanya ruh, matanya hati yang disebut ainul basirah itu masih terhijab oleh sesuatu sehingga tidak bisa memandang, bersaksi terhadap sesungguhnya siapa Allah yang sebenarnya itu, yang Rasulullah dawuh ilahukum ilahu wahid di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, itulah Tuhan kita, Tuhan yang Maha Esa. Kok sik buta hati kita terhadapnya, maka fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ruhaniyah dibuka hidayah Allah sehingga jenengan kali kula saged ngelampahi, bisa melakukan sholat dengan khusyuk. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kembali lagi ke materi gitaran ini, menerima tali Allah ini sifatnya apa, fungsinya apa? Qad tabayyana rusdu minal, yaitu tali sing fungsine kanggo bebasno ruhaniyah sampean kali kula dari belenggunya hawa nafsu. Sesungguhnya Pak, jenengan kali kula niki ruhaniyah niki kebelenggu, kekunjara oleh hawa nafsu dalam diri kita masing-masing, sehingga kita sulit untuk mengingat Allah, kita sulit untuk khudur menyang Allah. Padahal dalam surah Al-Baqarah Allah katakan ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu manjingo sira kabeh, mlebu sira kabeh, masuklah kamu sekalian fisilmi di dalam agama Islam kafah halih sampurno. Kesempurnaan Islam itu ada 4 tahap Pak: syariat, thariqah, hakikat, makrifat. Dan ini terakui oleh madhab manapun, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi merestui dan sepakat kalau kesempurnaan Islam itu ada 4: syariat, thariqah, hakikat, dan makrifat. Syariat itu minangka umpama jenengan itu sepeda tumpaan kendaraan, thariqah jalan, jenengan naik kendaraan lewat jalan mana terserah. Kalau masuk di sini boleh lewat sana, lewat sini, lewat manapun, monggo, iku hak asa. Kendaraan yang dipakai juga hak asasi, boleh pakai motor, boleh pakai mobil, boleh sepeda pancal, boleh jalan kaki, pakai kapal itu ya, sandal, terserah. Apa hakikatnya, tujuannya? Kita tujuannya kesini adalah halal bi
halal atau silaturahmi atau ngaji. Kalau jenengan sudah sampai di sini, berarti inilah nyatanya tujuan. Berarti sudah makrifat bertemu. Paham nggih? Bon. Sekarang langsung kita bahas syariat jenengan iki hanya mengikuti syariat kanjeng Nabi. Apa thariqahnya? Nyuwun sewu, kalau boleh saya katakan, syariat Rasulullah iki semuanya perkara-perkara yang masuk di dalam ilmu ibadatul mahdoh au ghairil mahdoh, ilmu-ilmu yang mengatur tentang ibadah murni dan tidak murni. Contoh sing murni salat, ilmune apa? Iku syariate. Zakat, poso, haji, maca Quran, apapun diatur di situ dengan sebutan ilmu syariah. Udah. Thariqahnya mana? Jalannya mana? Ya nama sholat itu termasuk thariqah. Saya mohon maaf tidak bicara tentang thariqah muktabaroh. Ya luar enggak. Saya bicara thariqah dari sudut pandang jalan. Allah memberikan fasilitas berupa jalan sholat. Kita tujuannya, hakikatnya menyembah Allah. Sudahkah betul-betul ketika kita sholat itu dikatakan menyembah Allah? Padahal praktek saya sholat itu, hatiku ingat pasar, ingat sawah, ingat anak, ingat garwo, ingat apapun. Pak, mohon maaf ya, iku rapopo kelas sampean kali kula sik kelas syariat. Tapi pertanyaan saya, apakah jenengan terus seperti itu, nggak ada kenaikan? Duh, terserah niku hak masing-masing. Apa sebabnya kita waktu sholat hati kita tidak sesuai dengan surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2? Tadi saya katakan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang mukmin yang ketika sholat hatinya dalam keadaan khudur bertemu Allah. Iku loh sih disebut khusyuk. Apa sebab beliau ini? Karena beliau mengikuti apa yang telah diteladankan Kanjeng Nabi di dalam surah Al-Baqarah yang saya baca tadi, qad aflahal la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi. Beliau memegang tali Allah. Cirinya kalau kita memegang tali Allah, kami belum menjawab apa tali Allah, belum. Tapi saya jawab fungsinya, cirinya kalau kita sudah memegang tali Allah. Mungkin sampean bedek piyambak. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min, cirinya juga diantaranya. Barang siapa yang hatinya itu meninggalkan perkara-perkara selain Allah, wa yu'min billah, dan mereka pasti akan bertemu Allah. Yes. Nyun sewu Pak, apa sebab jenengan kalih kula waktu sholat kok kemutan sak liyane Gusti Allah? Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Nafsu iku Pak, shallu ala Nabi Muhammad. Nafsu di dalam dada kita, dalam jagate ruh niki, jagate hati niku maesi terhadap hati kita, mempengaruhi hati kita supaya ruh hati kita tidak betul-betul khudur khusyuk nang Allah. Lewat apa? Mereka itu
memaesi atau mempengaruhi. Hubbus syahawah niki lho Pak jawabane. Hub kesenangan nafsu, asyahawah yaitu hayatat dunia, perkara-perkara yang ada kaitannya dengan kesenangan kehidupan dunia. Ada apa? Satu, minan nisa, mohon maaf Bu nggih, pertama garwa. Makanya Allahu Akbar, wow, sebelum sholat kita tukaran Pak, gara-gara anak entah gara-gara makanan masuk dalam hati, ya Allah bojoku kok cik mentolone lah, eling Pak, masih ibu yang ngono, mari dimarahi, habis dimarahi oleh ayahnya karena membikinkan kopi, ini kopi nggih, membikinkan kopi, wong listrik mati Pak, bukan gula yang dipakai sama putihnya uyah, akhirnya diminum oleh ayahnya, terasa asin disemburno. Bu, nelongso mboten? Nelongso. Allahu Akbar. Duh Pak, sudah rumah tangga 20 tahun sik mentol. Loh, mengapa itu terjadi? Kita lepas tidak terpengaruh oleh garwo, suami istri, anak Pak, wal banin, anak. Apalagi anak kita itu tuturane wangel, ya toh? Wis mlebu ning ngene waktu sholat Pak. Lepas teko anak yang nomor 3, konatiril mungkontoro, dunyo brono. Dunyo brono itu ada 2, ada yang materi, ada yang non materi. Kalau non materi niki termasuk kehormatan, jabatan, ya ta? Atau ditokohkan orang. Loh, ini non materi. Hati-hati jenengan, hati-hati. Kalau yang materi mudah saja, rumah, mobil, pekarangan, pesawat, pesepur, apapun. Loh, mengapa ini masuk di dalam hati? Inilah Pak, monggo nek jenengan kersa kepingin ilang semua perkara-perkara isinin dunya ning ati iki saged keluar. Jawabannya dalam surah Al-Baqarah itu tadi, wa may yakfur bittaghut wa yu'min billah. Barang siapa yang ingin membersihkan perkara-perkara selain Allah yang sudah kadung masuk di dalam hati waktu sholat, bahkan di luar sholat, wa yu'min billah, maka dia akan bisa bertemu Allah. Carane piye? Niki sing penting. Carane piye? Jawabannya, peganglah tali Allah. Mana yang dimaksud tali Allah? Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Terusnya ayat tadi. Pegang teguhlah tali Allah itu, jangan sampai kau lepas. Pun tali Allah iku Pak jenenge dzikir. Napa wau? Dzikir. Bab masalah dzikir di dalam Al-Quran Allah jelaskan ada 4 ayat, ada 4 tahapan maksud saya. Dzikirnya orang syariat disebut jahri, ya niki amin ringling, yang keluar dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang kedua disebut dzikir sirri. Dzikir jahri wau diucapkan di lisan, Allah Allah Allah, tauhid la ilaha illallah. Dzikir sirri disebut karena diucapkan hanya di dalam hati, lewat napas keluar masuk hati kita selalu berzikir Allah Allah Allah.
Ini muncul dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Bon. Yang nomor 3, zikir ini disebut wahuwa adzikru bisiril asror. Nikilah Pak sing mestine tali hubungan langsung khusus jenengan kagem. Niki muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allah sudah tidak terasa jauh karena kalimatnya ini adalah anta. Anta berarti engkau, kalau engkau berarti dekat. Inilah Pak golongan hakikat. Terus terape dzikiriku bagaimana? Nek pancen jenengan tiang Jawi mesti paham sing namine dzikir pangrasa. Tiang Jawi lo ya. Kalau di dalam kitab Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah, disinilah yang disebut saklebete hati itu ada hati, sak jerone rahasia itu ada rahasia lagi. Nek cara wong Jawa, sak jerone ati iku ono telenge ati. Bahasa umum, di dalam hati kita itu ada rasa, Pak. Inilah iktikad, inilah keyakinan. Keyakinan yang benar adalah keyakinan di mana kita tidak akan memuja, tidak akan memuji, tidak akan menyembah kecuali hanya pada Allah. Cara bahasa Kanjeng Nabi hadise, iman sing koyok ngeten iki, iman yang sudah seperti ini disebut iman yang ihsan. Napa wau? Iman ingkang ihsan. Apa ihsan? Betul. Boten nenten salah. Rasulullah jawab, apakah ihsan iku? Anta budallaha ka'annaka lahu taroh. Ketika jenengan sholat, ruhaniyah sampean ini meripate seakan-akan sudah bisa melihat wujudnya Allah. Fa'ilam takun taroh, apabila jenengan tidak bisa melihat wujudnya Allah, maka jenengan merasa di dalam hati selalu dilihat dening Gusti Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngelmu sing kados niki, Pak, jarang gelem disampaikno tengah umum. Estu jarang yang mau buka. Padahal ini penting buat kita sebagai umat Islam, khususnya aliran manapun wajib untuk membawa ini. Sebab ingat, sholat sampan kali kula di mata Allah, di mata manusia boleh dikatakan sudah benar karena mengikuti syarat dan rukunnya sholat. Tapi di mata Allah, empun dulu kita mengatakan sudah ternilai. Karena apa? Hati kita masih ingat selain Allah. Karena sholat kita belum dikatakan sholat yang khusyuk. Sebab ning Quran, Pak, ning Quran niku ora enek satu pun yang menjelaskan sholat, satu ayat pun yang menjelaskan tentang sholat memakai kalimat fa'ala. Boten enten. Semuanya memakai kalimat qoma asluhu fa'ala, qoma asluhu qawama ala waznin fa'ala, memakai makna qoma, tidak fa'ala. Apa sebab? Kalau fa'ala cuman menjalankan secara fisik, kalau qoma sak ruhaniyah sampean kali kula. Makanya diartikan jagalah, boten tidak, lakukanlah, jagalah. Artinya nafsu iku, Pak, setiap waktu wong ana wong salat mesti mlebu nanggone ati, supaya ati sampean eling garwa, eling anak, eling donya. Sebab dengan demikian maka fawailul lil musallina alladzina hum
an salatihim. Ini sudah jelas. Salat sampean kali kula di mata Allah, tidak di mata manusia, di mata Allah amburadul. Ngapunten ingkang kathah. Tapi gak apa-apa, kita itu proses, Pak. Cuman saja saya tawarkan terhadap jenengan, masa sih kita kati terus seperti itu? Padahal satu sisi kita ditunggu kematian, sisa umur kita tinggal berapa kita tidak tahu. Satu sisi kita ditunggu kullu nafsin dha'iqatul maut. Terus bagaimana nanti di akhirat? Ketika kita di dunia mata hati kita masih buta sesuai dengan surat Al-Isra 72 tadi. Monggo sareng-sareng kita pikir, Pak. Saya tidak akan pernah menilai hati orang. Tidak. Saya cuman sibuk menilai hati saya sendiri. Ternyata sholat saya masih kurang bagus. Terus bagaimana caranya? Jawabannya cuma satu. Hablum minallah, peganglah. Zikir iki, Pak. Zikir sampai bila mana tidak mencapai zikir la ilaha illa anta, susah, Pak. Untuk hati khudur datang Allah, susah. Praktek ya nopo? Pun. Di dalam kitab Al-Hikam, beliau Syekh Ibnu Athaillah dawuh, ada 3 tahap di dalam zikir la ilaha illa anta. Di situ ada su'aul basyirah, wa ainul basyirah, wa hakul basyirah. Niki sudah tidak berbicara gerak fisik loh, Pak ya. Ini gerak hati atau gerak ruhaniyah. Mestinya waktu sholat ruhaniyah juga menghadap datang Gusti. Ini wajah tuas, hadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Bon. Apa 3 hal tadi? Bon, niki sampean gecoki sing rapet. Pertama, su'aul basyirah. Lakune ruh hati sampean kali kula di dalam masalah iktikad. Di dalam masalah iktikad, keyakinan. Keyakinan ini harus sampai bangun lewat rasa. Pun niki, nek wong Jawa paham. Artinya, dzikir niku bahasa Arab, Pak. Basa Jawane eling, basa Indonesianya ingat. Secara lugot bahasa. Tapi secara istilah adalah hati sampean sadar bahwasanya olehnya jenengan bisa berdiri, hati harus merasakan dan meyakinkan ada yang mendirikan. Rukuk, hati harus merasakan kehadiran Allah dalam diri jenengan yang merukukkan. Jenengan boten angsal ngaku-ngaku iso sholat dewe, bisa sholat sendiri. Olehnya kita sholat itu sebab disolatkan dening Gusti, hati harus merasakan kehadiran Allah di situ. Coba niki sampean praktekno, sampean asah waktu sampean sholat sajalah, gak usah di luar sholat, di dalam sholat aja. Coba kita praktekkan, siapa yang mendirikan jenengan? Sadarlah, jikalau tidak Allah tidak akan pernah bisa berdiri sendiri. Kita sudah jelas, Rasulullah mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kalau dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita manusia, Allah yang menciptakan, dan semua apa gerak dan yang timbul dalam diri kita itu yang menggerakkan sumbernya dari Gusti Allah. Sebab apa kita tidak mengerti tentang tali ini? Karena mohon maaf, kita belum pernah mendengarkan keterangan yang seperti ini. Satu. Nomor 2, mengapa kita masih tetap hanya melakukan sholat secara jasmani
tetapi rohaniah kita tidak mau menghadap pada Allah, justru hati kita menghadap urusan-urusan dunia. Karena mohon maaf, kalau ilmu itu sudah didapatkan tapi boten purun praktekake, kula nggak ada jaminan nek ra percaya, nek gak sesuai dengan apa yang saya katakan nang Mojokerto Pak, kula sampean tapuki sandal. Ngerti tapuki sandal? Dilempar sandal gini, coba dikir la ilaha illa anta tauhidnya tadi, cara praktekno hati sampean iku harus mengasah rasa tadi, kesadaran hati bahwasanya kita manusia, kita makhluk bisanya gerak sebab digerakkan Allah, menyadari di dalam dan di luar kita ada Allah wujudnya yang menggerakkan kita. Aku yakin sholat sampai nanti soyo suwi soyo tambah bagus, ati sampai nanti tambah lama akan tambah bagus, karena jenengan telah membangun dan memegang tali Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Surat Ar-Ra'd ayat 28 sampai tingali. Orang-orang mukmin olehnya hatinya tentram, hatinya damai, tidak mudah gelisah, tidak mudah ngamuk-ngamuk. Apa ngamuk-ngamuk? Marah-marah. Iki kiai ini rata kotak-kotak nunggu suwene ngene. Ae Bu mul. Nggih ngapunten matur suwun Pak nggih. Niki langsung contoh sak niki. Sampai nanti tidak akan mudah hati gelisah, tidak akan mudah gampang hatiku galau, jikalau wong mukmin iku selalu hatinya ingat dateng Gusti. Sebab Pak nyun sewu, kula sagete dari Mojokerto ke sini karena sing gerakno ya Allah. Mung syariate pesawate delay ngoten mawon. Lho sing delene ya sapa? Keterangane wau nanggone pesawat karena alasan cuacanya kurang bagus katanya. Wong kula mboten ahli cuaca, nggih percaya mawon. Wis telato kaya apa mboten masalah, sing penting kita sudah ketemu. Ngapunten Pak ingkang kathah. Kula secara pribadi nggih nyuwun ngapunten ingkang kathah dene jenengan sampeyan nenggone terlalu lama. Acarane mantun isya lah kok jam 10 lagi di mulai ngajine, nggih mohon maaf. Lah ini semua juga karena Allah. Orang-orang yang beriman olehnya hatinya itu tentram damai, bukan disebut ning ayat iki karena bojone ayu, mboten. Mboten. Sampeyan bukalah Ar-Ra'd ayat 28 nek gak percaya. Orang-orang mukmin mengapa hatinya tentram? Bukan karena kekayaan, bukan ladange sawit iku hektaran, bukan punya jabatan menjadi presiden notok, bukan. Apa? Bidzikrillah, sebab hatinya selalu memegang tali Allah, yaitu zikir. Nyun sewu Pak, sampean takok wong sing sugih, sampean takok wong penguasa, atine nyaman enggak anane duweni kesugihan kayak ngono? Sampean takok. Mungkin kita itu yang penonton kok cek enake ya yuk sampean iku nang ndi pakai roda 4, enake ya dadi presiden, semua dikawal fasilitas. Sampeyan takok munyer wak ndase, munyer mikir mesti ono ketakutan. Apa ketakutan yang paling mendasar? Sampeyan takoki wedi melarat. Sing presiden, sing DPR ya wedi jabatan. Nggih mohon maaf Pak Kepala Desa, kula di sana sudah 2 periode juga kepala desa, saya sudah 2 periode sampai ini jabatan umarok. Allah meletakkan saya, ya tak terima mawon, niku kehendak masyarakat. Saya sendiri sudah mengundurkan diri
tapi tidak diperkenankan. Ya sudah, tapi ada perjanjian saya dengan masyarakat apa? Ngajiku ojo kok dadati, titik. Aku gelem dadi kepala desa, tapi ngaji babakan ngaji ojo didadat, jangan dihalang-halangi. Berangkat kemanapun oke, Pak. Lah terus bagaimana pelayanan masyarakat? Wonten sekdes, lah ngoten nggih. Stempele wis tak kenehne, jangan sampai pelayanan itu tertunda. Ngoten. Lah mengki tanah tangan umpama sing penting-penting kados tanah, waris bagaimana? Wis tak percaya no sekdes, gak popo. Tergantung kita aja. Pun ngapunten lho Pak, estu ngapunten. Lah ini Pak, sampan kali kula tidak akan menemukan kedamaian gara-gara garwa anak dunya brono, gak bisa. Nek miturut surat Ar-Ra'd ayat 28 hanya satu, bidzikrillah, sebab atine wong mukmin selalu ingat, sadar semua yang bergerak makhluk iki sing gerakno cuman Gusti. Mboten niki diucap lho Pak, dirasa, dingen-ngen dirasa. Jenengan ngeluku, ngertos ngeluku nggih? Bajake mriki kali mesin apa kali kerbau Pak? Kali mesin nggih? Oke. Kira-kira sampean waktu bajak atiku eling Allah mboten? Jarang sing purun. Gerak baca iki ada sesuatu yang rahasia. Ingat, fi kulli mukawwanat iku ing dalam saben-saben makhluk apapun bergeraknya khafiyun, utawi ono sesuatu sing samar, sing halus. Siapa? Ai al khayyu, itulah hidup. Maksudnya hidup siapa? Wahuwa wujudullah, itulah wujude Gusti yang wujudnya laisa kamislihi syai'un, tidak bisa jenengan serupakan dengan apapun. Lah iku sagete sampean rasa Pak, sampean bangun sik rasa ning jroning ati iki. Nek wis sampean bangun, maka Allah akan membuka meripat ati sampean kali kula yang asalnya meripat iki tertutup buta, akhirnya tidak buta. Nek gak percaya, nek wis sampean praktekno nyotone ndak sana Mojokerto, sampean tapuki sandal kula estu, karena niki Quran. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Akhirnya surat Ar-Ra'd itu diberikan Allah satu ketauhidan atau dikuatkan. Ingatlah, hanya dengan hatimu berzikir, hatimu dalam keadaan tentram. Zikir yang mana Pak? Yang harus jenengan istiqomahkan, itulah la ilaha illa anta. Boten diwoco tapi dirasa. Praktekin ngoten. Sampan aktivitas nopo mawon, luwe-luwe sholat, tolong ati sampan jangan dibuat mikir urusan dunya. Pikirin rasakno kehadiran Allah di dalam dan di luar jenengan. Wong Jawa ngarani urip, itulah semata-mata yang menggerakkan jenengan. Surat Al-Hadid ayat 3, wal awwal wal akhiru wadzahiru wal batin. Allah itu di awal dan di akhir, juga di dalam, di dohir dan di batin. Mungkin nek jenengan purun mirsani kula pun, tapi pun didamel anu lho niki. Jenengan nek dereng paham pun dipaksa. Niki lho Pak. Bukan angin lho ya. Bukan oksigen. Dan ini ada di dalam jenengan dan di luar jenengan. Surat Al-Baqarah Allah dawuh 115, fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, dimanapun kau mengarah, di depanmu itu ada wajah Allah. Oleh karena bab masalah tauhid la ilaha illa anta di tengah-tengah masyarakat umum gak dibuka, akhirnya jenengan kali kula mboten paham. Akhirnya ati selalu lalai dateng Gusti. Ya Allah, pun kula
tidak ada niat tujuan apapun ke sini, hanya silaturahim. Kedua, menyampaikan risalah Rasulullah, dan juga diteruskan risalah itu oleh Sayyidina Ali. Bahkan Sayyidina Ali mengorbankan dirinya, dibunuh oleh kaum kaum sinten Pak? Khawarid, gara-gara yaitu. Saya sendiri sudah paham Pak, kalau itu resikonya luar biasa. Tapi oleh karena jenengan sudah kuanggap melebihi daripada saudara kandung saya, akhul muslim wal muslim, tak tega no Pak. Ingat, saya sudah 24 tahun Pak nyampaikan ini, dan saya sudah dipenjara 3 tahun. Dan itu tidak menjadikan saya ini untuk putus asa untuk menyampaikan risalah tentang tauhid la ilaha illa anta. Sebab mohon maaf, saya Ibnu Athaillah dawuh, kalau su'aul basirah, rasa ini sudah jenengan asah tiap saat dan waktu, maka jenengan pasti akan dimasukkan Allah di tahapan yang kedua, ainul basirah. Itulah yang disebut bertemu Allah. Adkur isma rabbika bukratan wa asila. Al-Insan 25 Muhammad. Langsung aja Nabi lo niki. Wadkur isma rabbik bukratan wa asila. Siang maupun malam Muhammad, hatimu terus menyebutlah kepada Allah. Ilingo ngaten lho niki. Sekarang niku Kanjeng Muhammad langsung. Berarti ayat ini tidak hanya untuk Kanjeng Nabi saja, tapi juga untuk kita sebagai umat. Lagi sing langsung Pak, tidak melalui Kanjeng Nabi, langsung jenengan. Surat Al-Ahzab 4142 dibuka tolong. Sing duwe HP dibuka paketane Al-Ahzab ayat 4142, ketemu langsung. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihuhu bukratan wa asila. Sama, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kau selalu pada Allah. Dzikron kelawan ingat, sak temene ingat, katsiron tur kang saakeh-akeh. Lho ngoten lho. Niki nek cara pondok ada fi'il amar manakala ditututi dengan maf'ul mutlak, itu enggak main-main Pak. Sudah termasuk perintah kok digenahno maf'ul mutlak, artinya ditegesno. Umpama ngeten, tadi pagi nanti di desa pundi niku Sumberjaya, Berlian Jaya ada pengajian halal bihalal. Terus sampai ngabari, temen lo sumpah ono pengajian. Loh, kata-kata sumpah, kata-kata temen itu faedahnya adalah faedah li taukid, menguatkan atas kebenaran. Di situ dikatakan dzikron, dzikir yang bagaimanakah yang harus sampai pegang? Saya jawab, inilah dzikir yang mana dilakukan di dalam hatinya orang-orang mukmin. Wong Jawa ngarani dzikir rasa. Bisa. Karena memakai anta. Iki dzikire wong ihsan, Pak, bukan wong Islam lagi, bukan wong iman lagi, tapi sudah ihsan. Kita kan ada tahapan Islam, iman, ihsan. Nek dzikirnya kita wong umum Islam, ya dzikir jahri. Dikiri wong iman, dikir siri. Dikiri wong ihsan, berarti sirul asrar menuju fana'u dzikri la ilaha illa ana. Hakikat nuju makrifat. Monggo nek jenengan kersa ngelmu niki wau sampean tindak kula sing bertanggung jawab. Nek pancen gak cocok ambek Qur'ane, nang Mojokerto nggo sandal tabu ono pipi kula. Lah penak loh. Karena ayatnya mengatakan itu. Berarti kedamaian hati ini bukan diukur orang-orang itu karena gagahe, karena ayune, karena nyun sewu Pak, karena garwone, karena anake, dunyane. Tidak. Miturut Al-Quran, ketenangan hati itu diukur sampai sejauh mana
jenengan hati berzikir dateng Gusti Allah. Sebagai penutup niki kula buka tanya jawab niki. Napa sing kula sampekno mengke jenengan kok gak paham saged ditangkletake. Ngoten nggih? Sebagai kesimpulan al-khulasah pun sambil iling-iling. Sing sapa wonge pingin isok mandang terhadap Allah dengan khusyuk, wong iku wajib hukume labuda, wajib untuk tidak memandang selain Allah yang disebut makhluk. Saya ulang, sing sapa wonge wong iku mau pengen ketemu Gusti Allah waktu sholat, mongko wajib hukume wong iku atine kudu ninggalno eling nang sakliyane Gusti Allah. Sebab siapa yang berjalan ke arah barat, maka semakin lama arah timur jenengan tinggalkan. Siapa yang hatinya tetap terus takarub mendekat dan bertemu Allah, maka pasti Allah akan menjauhkan hati seseorang dari selain Allah. Ini kuncinya hanya di zikir. Sing sering ati sampean kali kula eling nang Allah. Jenengan dahar sing ngangkatno daharan iki sapa? Jenengan ngunyah daharan, siapa yang mengunyahkan? Jenengan menelan daharan, siapa yang membimbing sampai ke lambung? Coba Pak, hati sampean sudah punya yakin atau tidak? Semua itu jikalau tidak karena Allah, nggak mungkin akan bisa terjadi. Maka lekaslah, laksanakan, dan inilah akan menjadikan jenengan iki nanti ketika saat idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, menjadi ruh yang husnul khotimah. Wis ngoten mawon materi ingkang kula sampaiake, tapi tetap kula buka session tanya jawab, barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan. Nggih nyuwun tulung dateng Pak Operator, mbok menawi wonten mik malih kangge jamaah saged diparingake untuk bertanya. Cek. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya takdimi Kiai Haji Gus Mukhlason Rosid dari Mojokerto. Saya perkenalkan, mungkin Gus belum tahu dengan saya karena baru ketemu sekarang. Saya dari Desa Berlian Jaya, memang di sini tempatnya, tapi tempat sementara. Tempat kekalnya nanti mungkin di sana juga kan. Ini sementara di sini. Saya datang dari Pulau Jawa juga, Gus, dari Jawa Kulon atau Bandung, Jawa Barat. Oh, Bandung. Ya. Jadi datang ke sini ke Desa Berlian Jaya tahun 1990. Baru 34 tahun kayaknya kan. Program TRAN itu. Ya, kurang lebih begitu. Jadi alhamdulillah saya netap di sini sudah sekian puluh tahun. Alhamdulillah tidak ada halangan apapun sehingga betah sampai sekarang di buminya Allah Subhanahu wa taala ini numpang selama hidup. Jadi yang saya ingin tanyakan sesuai dengan tema di sini, nurul iman menuju hakul iman. Nah, jadi di sini saya menganalisa apa yang telah
dibuka oleh Gus tadi sampai sekarang sesinya pertanyaan, maka saya menyimpulkan bahwa menuju ma'rifatullah itu memang susah. Cuman sebelum kita berzikir semua, mungkin di belakang juga sama, ketika kita mau mengingat Allah, mau zikir tersebut, di situ ada nawaitu taqarruba fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang saya tanya tentang makna fa'lam itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami masuk pada pertanyaan fa'lam, perlu saya garis bawahi terkait masalah apa sih nurul iman. Iman itu yang bagaimana nurul iman? Kalau hakul iman itu iman yang bagaimana? Kita di nurul iman itu kita percaya pada Allah sementara katanya kata Al-Quran, ya dah, kata ulama warasatul anbiya dan seterusnya. Walaupun benar, tapi kita masih katanya. Kalau bisa buktikan, bahasa katanya yuk buktikan. Kata siapa? Di sini ada pengajian kata Bapak Kai. Loh, harus dibuktikan ke sini. Biar iman itu menjadi betul-betul iman yang tidak goyah. Dikatakan nurul iman, di dalam hati kita ada buah atau nur cahaya iman kepada asma, iman kepada sifat, iman kepada zat, tapi terwujudnya belum. Kita belum ihsan ini. Iman kita masih ada di iman. Bahasanya kalau Islam iman ihsan. Sedangkan hakul iman ini sudah menyatakan kebenaran dari keimanan kita. Sudah tidak katanya lagi. Corok kita itu akan bisa mengingat Allah jikalau kita itu sudah ketemu Allah. Bagaimana saya bisa ingat Mbak Desi Ratnasari? Lawang aku gak roh Bisa dikatakan ingat? Nggak bisa. Orang dikatakan ingat awalnya itu sudah bertemu terlebih dahulu barulah ingat itu akan benar. Kata jenengan, kula kalian jenengan kula pun ketemu jenengan walaupun satu kali. Nanti di rumah atau di mana saya ingat kepada bapak dari Bandung kae. Baru oh bapaknya gini, visnya gini. Tapi ketika aku dikenalkan tetangga saya, Bapak asmane sinten namanya? Bapak Sumarno. Saya dikenalkan oleh tetangga saya. Son Mukhlason dalem. Aku punya teman di Jambi sana, asalnya orangnya itu Bandung, namanya Pak Sumarno. Tapi saya nggak pernah ditemukan. Bisa saya membayangkan, Pak? Nggak bisa. Yun sewu. Artinya kita akan bisa dzikir dengan benar apabila kita sudah paham fa'lam. Apa artinya? Fa'lam ngertenono siro, pahamono siro. Belajarlah, berarti kita ngerti harus belajar. Annahu ing sak temene dzikir rupane la ilaha illallah. Mana yang disebut la ilaha illallah itu? Jenengan harus belajar dulu ngelmune tentang dzikir. Sehingga ketika jenengan berzikir nyebut Allah itu tembus Pak ning ati. Gak mung ning lesan. Saged tembus. Lesan kita ngucap Allah, lesannya hati kita ngucap Allah, telengnya hati kita akan bisa bertemu Allah.
Tapi ada syaratnya 2. Buka di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Ini jikalau jenengan dzikirnya bisa benar dan bisa bertemu Allah, di dalam surah Al-Kahfi Allah memberikan 2 syarat. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang betul-betul hatinya ingin bertemu Tuhannya, pertama fal ya'mal amalan sholihan, harus selalu ngasah dzikir hatinya itu. Terus nikulah yang disebut fal ya'mal amalan sholihan. Yang kedua, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dalam hati jenengan jangan sampai ada wujud sakliyane Allah. Niki kita belajar, Pak. Kita akan mengerti tentang dzikir yang benar, kita harus fa'lam. Kita harus belajar dulu. Kita akan memahami lewat belajar. Ini bagiannya guru akhirat, Pak. Onok guru, onok murid. Onok murid gak onok guru, iku gak disebut ta'lim muta'alim. Piye? Ya onok guru, ya onok murid. Makanya kalau nek bahasakno guru iku macam kalih. Onok guru ning dunya, babakan sing dibahas dunya syariat, onok guru akhirat sing bahas khusus ruhaniyah. Gini ki sing kedah jenengan padosi. Orangnya itu tidak harus Pak punya pondok, tidak harus kesana kemari bawa serban, enggak. Guru akhirat itu kadang-kadang, mohon maaf loh, orang yang di tengah masyarakat miturut banyak orang itu orang gak patek duwe, bahkan melarat dewe, mangane susah. Orang itu kerjanya gak jelas. Mohon maaf nggih. Allah sembunyikan kekasihnya itu, guru akhirat itu berbagai cara Allah. Berbagai cara. Surat Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun walladzina amanu wa kanu yattaqun. Iku lho kekasih Allah itu. Hatinya yang selalu tidak gampang, tidak mudah gelisah, tidak gampang takut, tidak gampang khawatir dengan kehidupan apa di dunia. Siapa mereka? Walladzina amanu wa kanu yattaqun. Dia imannya tidak hanya cukup duduk di nurul iman, tapi imannya sudah ihsan. Pundi buktinya ihsan? Wa kanu yattaqun. Dia selalu bertakwa. Jadi fa'lam, ngertenono siro, mengertilah kamu. Lah jalane untuk ngerti kudu sinau, belajar. Lah belajar ini ada yang statusnya sebagai murid, ada statusnya sebagai guru. Inilah Pak sing kula maksud jenengan wajib mencari guru akhirat, bukan guru dunia. Kalau saya terjemahkan, sampean wajib mencari guru ilmu tasawuf, ilmu hakikat, supaya dengan begitu bisa makrifat pada Allah. Nyun sewu Pak nggih, niki nek kula tarik ning Jawa lho ya, sampean kudu golek guru sejati. Guru sing bahas tentang ilmu sejati. Qur'ane inilah ilmu tauhid. Punah. Apa ilmu tauhid? Ilmu yang membimbing hati sampean untuk mengesahkan Allah. Sinten mriki sing pernah dadi santrine Mbah Ghazin Kediri, Pondok Ringin Agung, wonten mboten? Nggih salam kula. Masalah kula nggih santrine. Kula nate dipisui Mbah Ghazin iku gara-gara masalah Allah, Pak. Kula niki takok. Kula niki cara murid ngoten tawakokan, padahal mboten asal takon.
Lah kula dasare takok sebab gak paham. Sebab peribahasa malu bertanya. Lah di situ. Niku sing kula gecoki. Makanya kula ngaji nang ndi di mana-mana selalu saya kasih waktu untuk bertanya jamaah itu. Karena awal dulu itu dasar saya itu selalu bertanya. Tanyain ngenten, Pak. Mbah, wujude Allah iku piye? Lah bingung to niki jawaban sing wis ora kena dijawab lah ngoten nggih. Kula niku dipisui, Pak. COK. Paham? Madura apa jenenge Surabaya? DANCOK. Mboten kula sebutna lho ya niki cara Surabaya. Kula dipisui ngoten. Karena apa? Saya tidak muktadol hal menurut beliau. Tidak tempatnya saya itu olehnya bertanya. Syawal tanggal 15 Pak itu sekitar tahun 85 atau gimana supe kula. Akhirnya kula dijawab engko bengi jam 12 rinyo niku bakdo asar kathah tamu ngeten iki kula takok ngoten niku disaweneni pol-polan dipisui tapi barokah Pak. Jadi beliau itu walaupun nyeneni mboten dasare amaroh mboten. Kalau anggap niku barokah jikalau kita ikhlas. Nek ning ati iki muring-muring ya beda maneh ngoten lho. Wong Kanjeng Nabi mboten nate muring-muring godop niku mboten kok. Wis, akhirnya apa? Saya datang kula niki dijawab. Mukhlas, Gusti Allahmu iku akeh. Kaget Pak kula. Nek Gusti Allahku, Gusti Allahku ahad. Bingung no mboten? Bingung. Gusti Allah mukhlason iku mau wakeh. Tapi nek Gusti Allah Mbah Khazin iku ahad. Sedangkan di dalam surah Al-Kahfi mengatakan ilahukum ilahu wahid. Allah itu esa. Tunggal. Lah kok kula dijawab Gusti Allahku niku akeh. Ternyata Pak, jawabane ngenten, ning ati kula niki ana rupane gambare wong wedok. Ya, ana gambare anak, ana gambare dunya brana. Artine ayat yang menerangkan la yanfa'u wa la yadurru malakum darra wala naf'an. Sebetulnya selain Allah itu tidak bisa obah dewe. Saya atiku iman kalau garwaku iso obah dewe, dunyaku iso manfaati dewe, tidak melibatkan Allahnya. Ternyata itu Pak. Contoh niki wonten niki buah napa niki? Anggur. Anggur nek ditedho nyun sewu kula kasih contoh. Manis. Hatiku nek Gusti Allah kuwake manis iku sumber daging niki. Kula duweni iman, saya punya iman. Manis itu bersumber dari makhluk berupa anggur. Saya tidak tahu kalau di dalam dan di luar makhluk semua itu ada wujudnya Allah. Itulah sumbernya, mestinya ngoten. Imanku terhadap anggur iku makhluk napa khalik? Makhluk toh? Atiku nek iman teng mriku munculnya rasa manis dari anggur, tidak dari Allah sumbere, berarti atiku lho niku Gusti Allah wakeh. Yo anggur Gusti Allah. Niki jawabannya Mbah Khazin. Kurang mantap buka di dalam Al-Hikam yang menerangkan tentang ilmu tasawuf. Fi kulli mukawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Iku sarai bab masalah kewujudan Allah. Siapa yang berperan alam dunia? Cara Quran sampean buka nang nggone surah Al-Baqarah 115. Walillahil masyriqu wal maghrib
pundi? Jagat etan ini pundi? Mriko nggih. Mulai dari jagat timur sampai jagat barat, geraknya makhluk sekecil apapun, sebesar apapun, iku yang sebagai aktor, sebagai sang penggerak adalah Allah. Bun, tinggal kita masuk kemana hati ini. Kalau saya melihat makhluknya anggur, otomatis imanku terhadap anggur. Kalau hati saya masuk kepada al-khafiyu al-hayyu wa huwa wujudullah, wujudnya Allah lewat pangroso, mesti hatiku merasakan kehadiran Allah walaupun belum bertemu. Inilah yang namanya pemahaman tentang fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita kan bisanya membaca aja Pak, tidak mau untuk meneliti apa maksudnya yang kita baca. Contoh, setelah jenengan takbiratul ihram sholat, sebelum membaca Fatihah jenengan iki disunahkan membaca doa iftitah berbunyi inni wajjahtu wajhiya. Banyak umat Islam sing gak ngerti karepe, padahal di situ sesungguhnya ku hadapkan wajahku terhadap wajah Allah. Niki surat Al-An'am ayat 79 mengkisahkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim nek miturut surat Al-An'am ayat 79, sebelum 79, 78, 77 niki Nabi Ibrahim sempat pada saat itu hatinya sama dengan sampean. Ati si ono gambare makhluk isih ayat 77, 78 iki ono gambare makhluk. Apa Nabi Ibrahim? Bulan, bintang, matahari. Tapi berhubung Nabi Ibrahim bukan termasuk orang yang Allah sesatkan, Allah tolong, akhirnya muncul ayat 79 inni wajjahtu hiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal dan aku sudah tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Karena sholat sampean Nabiullah Ibrahim ketika Allahu Akbar madepe roh iki hati ini wajjahtu wajhiya, wajah Allah, bukan seperti kita menghadap terhadap mana sifatnya wajjahtu wajhiya ini apa? Lilladzi fataras samawati wal, isine langit lan isine bumi. Wis pertanyaane jenengan pengen terus ngono apa mboten, terserah. Yang jelas inilah solusi jikalau jenengan imannya yang asalnya nur menjadi hak, monggo. Jenengan yang asalnya ini golongan khos, biar ditaruh Allah golongan asalnya kita golongan am, biar Allah taruhkah golongan khos, monggo. Ada yang mengatakan ini enggak mudah. Tak akoni Pak, enggak mudah memang. Tapi tidak semua perkara masalah itu yang tidak mudah tidak terselesaikan. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Jikalau hati sampean iku senden tawakal kepada Allah, maka tidak ada persoalan yang sesulit apapun bagi Allah. Jadi sulit justru menjadi mudah. Istilah bahasa saya, jikalau saya ini terus mau ingin, mohon maaf, menaiki sepeda pancal, harus terus belajar Pak. Memang kita akui, kita pakai sepeda pancal kita akan jatuh, itu pembelajaran kita. Tapi jangan takut dengan jatuhnya kita dari sepeda. Wala tai'asu fi roihillah, janganlah kau berputus asa dalam hal menyongsong rahmat Allah. Kemudahan jenengan bisa makrifat Allah sesulit apapun, sebab Allah mendatangkan perkara sulit lewat nafsu iki semata-mata untuk tidak supaya jenengan putus asa, ndak, biar tambah semangat. Cara wong rumah tangga kalau tidak punya utang hidup iki gak semangat, ngoten lho Bos. Jadi harus punya hutang biar kerjanya semangat.
semangat gitu. Jadi fa'lam iku intinya adalah kita harus belajar ilmu tauhid, kita memahami, langsung begitu kita langsung praktekkan di dalam bentuk dzikir setiap saat dan waktu. Nggih, matur suwun. Ada lagi? Cek. Izin Gus. Sebelumnya tadi ada pesan dari Pak Rudi Hartono mau bertanya juga. Cuman sebelum Pak Rudi, izinkan saya Gus, saya mau bertanya dulu. Nanti ya, mana Mas Rudi? Oh ya, izin Mas Rudi ya, saya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gus, Sekedap izin Pak ngerokok nggih. Nggih. Wong kula tingali Pak Kades ya rokokan, kone rokok. Oh, wabe rokokan. Mosok kula sendiri yang tidak. Monggo, monggo. banyak yang ngerokok nih Gus. Izin, nama saya Zainal Abidin Gus. Dari penyampaian yang disampaikan tadi, saya ya walaupun tidak bisa menyimak semuanya, tapi ada hal yang perlu saya tanyakan. Bahwasanya perjalanan spiritual manusia itu melalui tahap tadi, syariat, tarekat, ma'rifat, kemudian hakikat. Ini tentunya yang perlu diperjelas adalah jangan sampai nanti orang berkeyakinan kita sudah pada tahap ma'rifat tapi meninggalkan syariat. Mungkin ini perlu ditegaskan Gus, karena yang saya takut nanti orang berkeyakinan apapun yang kita kerjakan itu adalah sudah kehendak Allah SWT. Lalu kemudian ada orang yang keliru, maaf, mungkin meninggalkan syariat sholat, kemudian berbuat tidak baik, kemudian dengan seenaknya maaf bilang ini sudah dari Allah SWT. Saya kira keliru itu Gus. Jadi mungkin ini perlu dipertegas, jangan sampai pemahaman bahwasanya kita menempati makrifat kemudian kita meninggalkan syariat. Apakah pendapat saya itu apa yang saya sampaikan ini keliru atau tidak? Mohon diperjelas Gus untuk hal ini. Terima kasih. Sebelumnya Pak Rudi mau sekalian atau gimana Gus? Apa nanti aja? Ya nanti aja, nanti biar aja. aku Ya, terima kasih Gus. lupa gitu. Bun, matur suwun. Kita selama di dunia, masih di dunia loh Pak ya, gak bisa lepas syariat, gak bisa. Selama kita masih ada di dunia, kita nggak bisa lepas dari aturan hukum syariat. Rokokan niki syariat, dahar yo. Cuman ini kegolong ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang tidak murni. Ingat, apa maksud Allah menciptakan kita sebagai manusia? Banyak ayat mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'. Hanya disuruh menyembah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ada lagi. Wa ma umiru lan ora den perintah sira kabeh illa liya'budullaha, kecuali hanya menyembah Allah. Tinggal kita meletakkan nyembah ini bagaimana. Sembahlah Allah itu di setiap saat dan waktu. Kalau boleh saya katakan 24 jam Pak, ruhaniyah ini mestinya loh ya 24 jam. Sehingga mengapa as-salat yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau setelah Mi'raj itu kok diterangkan tidak 5, sebetulnya asalnya 50. Mungkin kita yang punya tafsir berkata begini, 5 waktu itu nilainya sama dengan 50. Oke, itu sudah benar. Tapi kalau menduduki ayat yang saya katakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah,
bagaimana cara jenengan waktu dahar bisa menjadi nilai ibadah. Ketika jenengan kerja, bagaimana jenengan iki bisa bernilai ibadah ning ngersane Allah. Akhirnya kita bukalah dalam salah satu makalah Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, husnul a'mali nataiju husnil akhwal min qalbin zahidin. Niki Pak, ibadah dohir niki Pak, jasad niki lho nggih, baik murni atau tidak murni, akan ternilai di mata Allah sebagai ibadah atau menyembah pada Allah manakala nataiju husnil akhwal min qalbin zahidin, hati jenengan condong hanya pada Allah. Berarti kerjane mboten karena minta bayaran. Kerja sampean di pasar dagang, kerja kita di pabrik bukan semata-mata untuk mencari gaji, tapi jenengan ini karena Allah. Dikatakan karena Allah, hati sampean sambung sing gerakno aku sapa. Lho ngoten niki. Hati sadar semua adalah Allah. Inilah yang kumaksud mingkol bin zahidin, hati yang bersumber, hati yang condong pada Allah. Ibadah atau aktivitas dohir yang bersumber dari hati yang condong pada Allah. Hati manusia itu Bapak Ibu ada dua bentuk. Pertama mingkol bin zahidin, hati sing condong menyang Allah. Yang kedua mingkol bin rohibin, miturut makalah itu, hati sing condong pada selain Gusti Allah. Contoh, ibadah murni kula salat ning ati krana ingin dilebokno surga, ati pingin diganjar. Aku takok, surga atau pahala itu khalik apa makhluk? Iku ciptaan Allah apa Allah? Ciptaan toh. Niki nek miturut kacamata hakikat dawuhe ngeten, ya aja kuwi salat mung ngono tok, ya kudu atimu madhep Gusti ngoten. Carane untuk ke situ lho Pak, mulai tahun zaman cilikan kula tahun 67 sampai 2014 kemarin, ulama ikut terkesan menyembunyikan. Akhirnya kita sebagai sebagai umat dia orang ngerti. Mengapa beliau sembunyikan? Karena resikonya tinggi. Kula masuk pertama Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah tahun 74 Pak. Mboten dibukaaken. Pun cuman dikir jahri siri tok. Sementara sirul asrar tidak pernah dibukakan. Itu tadi takut fitnah. Akhirnya di tengah masyarakat, kami sebagai masyarakat menengah ke bawah ya nggak ngerti maksud fa'lam mang. Akhirnya ya saya ibadah apapun nggih krana sakliyane Allah masihan. Sik karena kewajiban lah, sik karena pahala lah, sik karena surga lah, biar dijauhkan dari neraka lah. Loh, iki gak salah, tapi ning ngersane Allah kurang mantap nek menurut kula. Mengapa kurang mantap? Karena kita hanya jasmaniah saja Pak, rohaniah kita tidak menghadap Allah. Jadi nggak bisa Pak, kita itu selama di dunia itu tinggalkan syariat. Tergantung kita olehnya ada visi dan misi ke Allah. Takarrub menuju Allah itu lewat sistem mana? Lah ini yang harus saya jelaskan. Sistem di situ ada dua, tolong dibuka dalam kitab Hikam. Ada sistem majetubun, ada sistem wasilun. Kanjeng Nabi niku memakai sistem wasilun. Apa sih majetubun? Majetubun niku jadab. Jadab niku kelakuane, majetubun isim fa'ile sang pelaku. Tondone ya napa?
atine wong iku, saakale wong iku ditarik Allah. Ditarik Allah dilalekno akhirnya dadi wong gendeng. Ngapunten dengan kathah nggih. Hatinya sudah tidak bisa beliau itu pengaruhi oleh gebiare dunya mboten saged. Akalnya juga dicabut oleh Allah untuk bersenang-senang terhadap selain Allah. Iki majedub lho Pak ya. Saakale laksana wong iku kaya wong tilem utawa wong semaput pingsan lho Pak. Orang tidur bisa dihukumi enggak secara syariat? Mboten saged. Ilmu fikih fuqaha mboten saged. Sagete dimaklumi. Niki sistem majedub. Biasanya orang itu memakai sistem majedub iku atas dasar keputusan piyambak. Sehingga baeno masalah sholat maghrib unsumi wong sholat dia mohon maaf. Ya itulah Pak, wong jadab itu gimana sih ya? Saenake dhewe. Tapi kalau memakai sistem wasilun niki terjaga Pak. Tondone bagaimana? Hati Allah tarik urusan selain Allah. Dia sudah tidak bisa takthirud dunia, tidak akan terpengaruh oleh bisikan nafsu. Tapi akal ini Pak belum ditarik oleh Allah. Akhirnya membawa sifat papat seperti Kanjeng Nabi, sidik, tablek, fatonah, sidik, amanah. Tapi yang majedub mboten. Intine nek majedub kanggo awake dhewe, tapi nek wasilun untuk umat. Disitulah persoalannya. Sebab nyuwun sewu, apapun yang terjadi di dalam ibadah murni atau tidak murni, bagi ahli yang memakai sistem majedub pun no problem. Sing kita mengatakan dia nggak sholat secara syariat, bagi dia wong edan nih, nggak bisa Pak kita menghukumi. Tapi bagi wasilun masih Pak terjaga. Cuma naik kadang-kadang kita tidak tahu sholatnya itu kita tidak tahu. Secara jasmani loh Pak, tapi secara rohani dia selalu waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dia nggak mau pisah Pak hatinya dengan Allah. Otomatis orang yang seperti ini pasti, bukan insya Allah, pasti dia tidak lepas dari zikir. Cuma naik kita orang lain yang tidak tahu kalau hatinya berzikir. Itulah tanda-tanda salah satu di antara kekasih Allah seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau pakai sistem wasilun jenengan nggak bisa lepas dari hukum sarengat. Kalau sistem majedubun, sistemnya wong tidur, yes, iki memakai sistem saenake dewe. Terus bagaimana hukumnya yang seperti ini? Sampai maklumi. Sebab kita memakai hukum fuqaha, menghukumi orang tersebut, lawang dia itu ditarik akalnya, hatinya dari urusan dunia, dia lalai kok. Laksana dia seorang tidur, bagaimana kita menghukumi orang tidur? Begitulah ya sementara. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Rudi Hartono. Saya berasal dari Ponorogo, Jawa Timur, berdomisili di Desa Berlian Jaya. Yang perlu saya tanyakan Gus, masalah kesaksian. Kesaksian itu biasanya dia menyaksikan. Nah di sini saya bersaksi, tapi saya belum pernah menyaksikan. Contohnya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tapi saya sendiri belum pernah menyaksikan Gus. Mohon keterangannya. Dan yang kedua, kita disuruh
saya sering mendengar tausiah, katanya banyak-banyak mengingat Allah. Tapi kita tidak pernah diajarkan mengingat Allah itu dari sisi apanya. Apa dari sisi nama, apa dari sisi wajah. Karena kita belum mengenal. Mungkin itu aja Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal kita bersaksi kepada Allah, itu ada proses tahapan Pak ya. Ibarat kita sekolah itu ada tingkat TK, ibtida, sanawi, aliyah, perguruan tinggi. Ngoten Pak nggih? Sama kepada kita untuk mengenal Allah. Pertama kita dikenalkan Allah lewat nama. Surat Maryam ayat 26. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadan siratum mustaqim. Sak temene sesungguhnya Allah itu Tuhanku ya Tuhanmu. Jikalau Allah itu memang betul-betul Tuhanmu dan Tuhanku, fa'budu, sembahlah Dia. Sembahlah Dia. Dalam hal penyempurnaan sesembahan ini, persaksian ini, kita itu di dalam Islam diajarkan beberapa tahap. Dikenalkanlah kita itu tentang tauhid la ilaha illallah, syariat. Dikenalkanlah kita tentang tauhid la ilaha illallah, thariqah. Dikenalkanlah kita tauhid la ilaha illa anta. Niki surat Al-Anbiya 87. Dalam hakikat dikenalkanlah kita tentang tauhid la ilaha illa ana, surat Toha ayat 14 atau Al-Anbiya ayat 25. Tahapan-tahapan seperti ini sebagai sejarah jawaban maksud innalillahi wa inna ilaihi, nek cara wong Jawa sangkan paraning dumati. Ngapunten, mengapa saya harus menyandak Jawa? Karena kula asli wong Jawa. Mbah buyut niku ngajarno kula niku ngelmu tauhid tapi mboten ngomong tauhid. Nger iki teko Quran kabeh. Tapi ning umum wong Jawa disebut kejawen. Ilmune ilmu sejati. Sejatine ilmu iku ya ngelmu sing didik roh. Piye carane roh iki hati ini bisa berbudi luhur. Wong Jawa lho Pak ya. Wong Jawa. Ternyata apa yang setelah kami tenggelami, kami pelajari, intinya mengeten. Gimana caranya hati ini tidak mengadakan selain Allah itu ada. Di situ ada istilah meditasi Pak ya, atau namanya sholat daim, yang fungsinya adalah mendidik ruh untuk sadar diri kalau kita makhluk itu asalnya tidak ada. Adanya sebab diadakan oleh yang ada. Jikalau jenengan kali kula pingin tahu siapa sebetulnya yang ada, kembalilah ya asal kita tidak ada. Baru di situ kita akan tahu sebetulnya yang ada. Kita buka di dalam sifat wajib Allah 20. Pertama adalah sifat nafsiyah yang disebut wujud. Ingat nggih? Wujud ini ternyata menjadi sifat wajib Allah dan menjadi sifat mokhali manusia. Mokhal berarti lawane wajib. Kalau Allah itu wujud berarti kita Adam. Ngenggo ain Pak, bukan hamzah ya. Kalau enggak hamzah iki Nabi Adam, buat salah paham. Adam niki maknane adalah tidak wujud. Artinya kita asalnya tidak wujud, tidak ada. Asalnya kita mati. Kemudian diadakan Allah, diwujudke Allah.
bahasane kalau Nabi Adam dari tanah, lah ngoten nggih. Kalau kita dari saripati tanah, pundi saripati tanai, makanan yang kita makan akhirnya membuahkan nutfah. Nutfah niku mani. Terus di dalam mani ada Nur Muhammad. Itulah wiji kang dumadi sak lebete urip. Itulah sel yang terkandung di dalam nutfah. Inilah nanti akan ditemukan Allah dengan ovum yang ada di kandungan seorang biung atau ibu. Laksana jenengan nek pingin mendapatkan buah apel, bijinya harus kau temukan terhadap tanah. Nanti akan muncul pohonnya akan muncul buahnya. Jenengan nek pingin duwe anak, nikah dulu. Bapak ambek biung nikah. Orang laki-laki dengan perempuan nikah. Setelah nikah niki ketemu Pak ya. Ketemu yo hajat, melakukan sesuai dengan perbuatan yang sudah ditata di dalam Islam. Barulah muncul buah namanya anak. Karena jenengan sudah menanam Nur Muhammad di dalam ovum atau sel telur di dalam kandungan seorang biung atau ibu. Akhirnya di situ terjadilah 40 hari menjadi darah gumpal, 40 hari malih lagi menjadi daging, begitu seterusnya. Lah inilah proses-prosesnya. Jenengan untuk sampai pada Allah makrifat yuk ada namanya proses. Jenengan wajib mengenal dulu ilmu syariat, ya dah, syariat piye. Makanya anak-anak kita sejak kecil Pak ya, karena masanya didiklah sesuai dengan tarbiyahnya. Kenalkan syariat itu di ibtidak, di sanawi, di aliyah. Ya, mohon maaf, banyak teman-teman saya di Kediri itu dari Lampung, Sumatera ini. Cuman di mana rumahnya saya juga nggak tahu. Di Jambi, di Medan, pokoknya Sumatera banyak dulu itu teman-teman saya. Satu kelas atau satu pondok, baik di Jombang Tambak Beras maupun di Kediri, Sumbersari itu, Pare, banyak. Cuman di mana rumahnya saya juga nggak tahu. Barangkali beliau ini salah satu yang mendengarkan ada, yes, saya titip salam mawon. Wong kulong saya sendiri juga nggak tahu di mana. Loh, proses-proses inilah masa jenengan kali kula waktu tarbiyah ini dulu. Sekarang diteruskan anak. Lah sekarang jenengan ini sudah nggak masanya untuk mondok lagi. Masa sampean kali kula fokus untuk nyembah, ngadep, takarub datang Gusti Allah. Kira-kira nyampe tapak jenengan mondok lagi seperti zaman umur jenengan 11 tahun? Boten mungkin nggih. Pun ngeten mawon. Syariat sampean, pengetahuan ilmu syariat sampean misalkan 50%, ini 50%. Sekarang sisa umur kita yang mau menuju kematian, nek menurut saya loh, menurut saya, tolong jenengan gunakan semaksimal mungkin. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adab tsummalatun sorun. Az-Zumar ayat 54. Kembalilah wahai orang-orang yang beriman atau orang-orang muslim atau orang-orang mukmin terhadap siapa? Wa anibu ila rabbikum, maring Tuhanmu. Wa aslimu lahu, dan bertawakallah, berpasrah dirilah kau kepadanya, min qabli ayatiyakumul adab, sebelum datangnya kematian. Sebab jikalau tidak lekas kita lakukan, maka tsummalatun sorun, tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Naudzubillah min dzalik. Makanya sisa umur kita Pak nyun sewu, menurut kami okelah syariat kita berapa persen? 40, ya 40.
Sekarang ayo digedekno hakikat kita pada Allah. Apa? Berzikir tadi loh. Urusan itu terletak pada ibadah murni atau tidak murni, monggo. Wis pokoke bi qadril imkan, ilingo sira menyang pangeran semampu ati ira masing-masing. Pun. Jadi ngapunten ingkang kathah. Napa mang pertanyaannya lali sama Rek? Kesaksian. Oke. Kita di syariat diajarkan bersaksi kepada nama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Oke. Empun mandek di situ, teruskan kepada sifat. Sifatnya Allah bagaimana? Di situ diajarkan oleh guru-guru akhirat. Bagaimana sifat wajib Allah, ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Gitu? Ada sifat wajibnya Rasul. Sama, itu kita pelajari. Dan itu alhamdulillah sudah kami tulis sebuah kitab yang sangat mudah untuk dipahami dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Cuman Pak, saya Ramadan kemarin nulis kitab itu hanya mencetak 5.000 langsung habis. Jadi kami stok di pondok yang kitab awal proses menuju makrifat dalan datang Allah khusus ini sudah habis. Berhubung permintaan masih banyak, pondok ini masih ada rencana untuk mencetak lagi sesuai dengan kebutuhan. Mudah, walaupun di Jambi tinggal sampai kirim alamat ke kami, admin kami pondok, nanti akan dikirim lewat JNE langsung menuju ke rumah jenengan. Hanya itu, nggak usah sampai jauh-jauh ke Jawa Timur misalkan, itu nggak usah sampai berkomunikasi dengan admin atau pondok, mungkin langsung dikirim oleh pondok menuju ke alamat jenengan. Mudah sekali, bahasanya bahasa sederhana, mudah dipaham. Bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, masih Arab nggih ngoten. Kula mboten ndaki harus memakai balaghah mantek sing ya apa mboten. Sederhana. Paling mentok lah Pak, Jawahirul Maknun, itu pun jarang. Pokoknya sangat mudah lah, menurut kami sangat mudah. Saya memakai kalimah itu mboten kalimah yang balik, mboten, yang mudah jenengan. Nanti kalau sudah kenal sifat, akhirnya kepada zat. Jenengan mesti akan dipahamkan, diajarkan bitodati Allah itu. Berarti hakikat menuju ke wujudnya yang laisa kamitsli syai'un. Barulah Pak syahadata ini antara asyhadu alla ilaha illallah sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namanya ahad itu tunggal Pak ya, tidak ada yang lainnya. Dalam hati jenengan maksudnya sudah tidak ada yang wujud kecuali Allah. Lah selain Allah mana? Fana semua. Inilah Pak yang ku maksud. Jikalau kau ingin tahu sebenarnya yang wujud itu siapa, yaitu Allah, kau harus kembali ke asalmu. Asal kita tidak ada. Lah untuk kembali wa inna ilaihi rajiun, asal kita yang tidak ada, inilah yang terpenting. Inilah proses nafi isbat. Inilah proses sampai ini menafikan keakuan diri jenengan yang bisa melakukan apapun. Baru muncul rasa ning ati keakuannya Allah yang segala-galanya. Masih ada? Maaf pada jamaah sekalian, mungkin karena waktunya sudah pukul 12 lewat 7 menit. Mungkin seandainya ada pertanyaan lagi, mungkin bisa, mungkin ada nomor HP, boleh ya Gus kalau lewat nomor HP. Gini Pak, saya mulai 1 Rajab kemarin atau 1 Januari saya sudah tutup tanya jawab lewat WA ataupun telepon. Karena apa? Karena kami ada tugas
oleh Allah untuk menulis kitab, Pak. Kitab awal dan kitab akhir. Kitab awal sekitar 4 atau 3 sampai 4 juz. Kitab akhir 30 juz. Kitab awal membahas tentang bagaimana rohaniyah kita itu bisa keluar dari belenggunya hawa nafsu. Dalam rangka apa? Dalam rangka menuju takarrub, mendekat dan bertemu Allah. Ini hujah kami memakai khusus Al-Quran. Tapi tidak sedikit hadis yang kusampaikan dan ijma' qiyas. Semua aku pakai. Ini ada sekitar 3 sampai 4 juz. Tapi kami masih menulis sampai 3 juz. 3 juz belum selesai. Karena memang terbentur dengan waktu, Pak, ini. Terbentur dengan waktu. Kami sebisa mungkin. Lah, kitab akhir itu 30 juz khusus membahas inti daripada maksud ayat per ayat di dalam Al-Quran 30 juz. Kita mempelajari tafsir muhakamah, tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Mundir, Ibnu Katsir, semuanya kita kumpulkan jadi satu. Intinya kemana? Ini mohon maaf, bahasa saya nanti sederhana, boten bahasa intelektual, Pak. Wong kula SD gak lulus. Lestu, saya ini bukan orang pendidikan. Pendidikan umum belas nggak tahu. Kula niki dari pondok ke pondok. Cara bahasane, kula niki cara sekolah ibtidak, sanawi, aliyah, pondok ngoten lho, Pak, sampeyan ro dhewe to. Wis ngono kuwi. Tapi makanya saya ikut bahasa intelektual seperti anak sarjana S1, S2, bahasa intelektual, mohon maaf, kami nggak mengerti itu. Saya ngertinya itu bahasa desa, bahasa sederhana yang bisa untuk dipaham oleh masyarakat menengah ke bawah. Begitulah. Jadi kalau bertanya lewat WA, untuk sementara selama kami belum selesai menulis kitab ini, nggih mohon maaf, belum bisa kami jawab. Tapi sebelum ada perintah menulis kitab ini, selalu, Pak, saya jawab. Berapa ribu pun, kisaran 1 hari 1 malam itu saya menjawab itu sampai 3-4 ribu, Pak. Iya. Jadi saya cicil. Tapi setelah masuk 1 Rajab kemarin, 1 Januari, mohon maaf saya sudah pamit untuk tidak bisa menjawab. Jadi nanti kalau sudah selesai saya nulis kitab ini, tak buka kembali, saya pasang status pertanyaan lewat WA, dibuka kembali. Mekaten nggih, ngapunten. Sampun. Terima kasih, Gus. Jadi kiranya demikianlah penjelasan beliau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan akan memberi hikmah pengetahuan bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Gus. Mungkin mohon ditutup sekalian doa, Gus. Mohon doanya. Bapak Ibu hadirin, monggo donga niki sampean cepno ning dodo, sampean kali kula belajar apa karep sing ning jero ati sampean kali kula sampean sambungne sedaya, semua itu adalah kehendak Allah. Apakah dengan doa ini untuk membuka hati kita, anak putu kita, istri suami kita, saudara kita, supaya waktu sholat iku estu hati bisa hudur datang Allah subhanahu wa ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baiti wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal auliya was syuhada was sholihin wat tabi'ina sholihin, khususan ila abaina wa ummahatina wa azdatina wa masyaykhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adabil akhirah. Ya Allah, lepaskanlah belenggu di dalam hatiku dari nafsu yang tiap saat dan waktu membelenggu kami, supaya kami bisa khudur, hadir, mendekat terhadap-Mu ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'unatika wa rahmatika wa syafa'atika wa ma'rifatika wa ila auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Ya Allah, berilah cahaya terhadap hati kami, anak-anak kami, istri suami kami, putu-putu kami, keturunan kami menjadi anak yang solih dan solihah, dan dengan cahaya ma'rifat-Mu lah kami akan bisa mendekat kepadamu. Allahumma ya fatahu ya alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ilaihim. Allahumma yassir lana fi kulli umurina fid dini wa dunya wal akhirah wa ilaihim. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, baik urusan dunia, lebih-lebih urusan ukhrawiyah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.